Shalom saudara terkasih di dalam Tuhan Yesus. Saya ucapkan selamat tahun baru 2024. Kita barusan saja melewati tahun 2023. Pernyataan Tuhan sungguh indah dan sempurna. Sekalipun apa yang kita hadapi tidak mudah, namun Allah senantiasa menyertai kita. Dalam setiap masa, setiap waktu yang kita lewati, Dia Allah yang setia. Mari kita berdoa, siapkan diri untuk terima firman Tuhan. Rema 2024. Biarlah Roh Kudus yang mengurapi kita melakukan firman Tuhan dan menjadi berkat dimanapun kita berada. Mari kita berdoa. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus, Engkau Allah yang sama menuntun kami di tahun 2023. Tuhan, juga kami minta tuntunan-Mu sepanjang tahun 2024 ini. Engkau setia, Engkau baik, Engkau murah hati, Engkau penuh kuasa dan penuh kasih menyertai setiap umat-Mu sepanjang tahun 2024 ini. Terima kasih Bapa, kami siap menerima firman-Mu, jadikan kami semua pelaku firman Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, amin. Saudara terkasih dalam Tuhan Yesus, apa yang saudara alami di tahun 2023? Tetap mengucap syukur, tetap percaya tangan Tuhan yang senantiasa menyertai. Dia tidak pernah membiarkan, tidak pernah meninggalkan kita sendiri. Karena Dia Alfa dan Dia Omega, Dia yang awal, Dia yang juga menyelesaikan setiap perkara. Ada hal-hal di tahun 2023, pergumulan yang belum selesai, belum melihat titik terangnya. Tetap percaya di tahun 2024, Dia yang memegang kunci, menutup pintu yang Dia tutup, tidak seorang pun bisa membukanya. Dia membuka pintu, tidak seorang pun bisa menutupnya. Serahkan hidup kita sepenuhnya untuk mempercayai kebaikan Tuhan yang menuntun kita kepada setiap rencananya, kepada pertobatan, pengudusan, kehidupan yang berlimpah menjadi berkat buat sesama kita. Kita ingat hidup kita di bumi sementara, tapi Dia yang kekal menyiapkan bagi kita semua tempat yang kekal, yaitu bersamanya di surga. Roh Kudus dicurahkan dalam hidup kita, sehingga membawa kita mengerti setiap rencana Tuhan, sekalipun kita tidak sepenuhnya mengetahui apa sepertinya apa yang Tuhan rencanakan. Namun kita dengan iman melangkah penuh pengharapan dan percaya semua rencana Tuhan digenapi dalam hidup kita. Saudara terkasih dalam Tuhan Yesus, kita memulai di tahun 2024 ini. Bersama Tuhan kita bersama Dia kita masuk tahun 2024. Bersama Dia juga kita mengakhiri nantinya tahun 2024 ini. Kita yakin percaya Dia Tuhan yang sama dahulu, sekarang, dan sampai selama-lamanya. Ya, tidak ada sesuatu pun yang tersembunyi di hadapannya. Dia tahu apa yang kita lewati, dan Dia tahu apa yang kita sudah lewati, dan Dia membalut luka-luka hati yang terluka. Kekecewaan yang ada, Dia sendiri yang memulihkan kita. Saudara masih ingat apa yang Tuhan sudah sampaikan di Yesaya 41 ayat 10? Sepanjang 2023 ini, Yesaya 41 sampai 10, dan terus mengantar kita di tahun 2024 ini. Mari kita buka Yesaya 41 ayat 10. Firman Tuhan ini yang Tuhan berikan di tahun yang lalu, terus kita lanjutkan di tahun 2024 ini. Yesaya 41 ayat 10. Janganlah takut, sebab aku menyertai engkau. Janganlah bimbang, sebab aku ini Allahmu. Aku akan meneguhkan, bahkan akan menolong engkau. Aku akan memegang engkau dengan tangan kananku yang membawa kemenangan. Firman Tuhan ya dan amin. Kita tidak perlu takut sebab Tuhan yang menyertai saudara dan saya. Melewati sungai, api, ujian, cobaan, rintangan, tantangan, tetap Tuhan yang memberi kemenangan. Jangan bimbang sebab Tuhan itu Allah kita. Kehidupan apa yang kita dengar, panca indera kita rasakan, lihat, seringkali membuat kita bimbang, goyah. Seperti Petrus yang berjalan di atas air ketika angin maupun menghembus dan sebagainya membuat dia goyah sehingga dia mulai tenggelam. Namun bersyukurlah, tetap berseru, Yesus tolong aku. Yesus, Dialah jawaban hidup kita. Dan kita sadari bahwa Dia sejauh doa. Sejauh kita berseru, sejauh kita percaya, Dia senantiasa ada bersama kita. Karena Dia tidak pernah membiarkan meninggalkan kita. Dan firman Tuhan katakan, aku akan meneguhkan,
bahkan akan menolong engkau. Aku akan memegang engkau dengan tangan kananku yang membawa kemenangan. Tidak ada masalah yang terlalu besar yang Tuhan tidak sanggup. Tidak ada masalah yang terlalu kecil Tuhan tidak sanggup. Untuk itu kita serahkan perkara besar kecil apapun. Dia memegang kendali hidup kita. Dia pegang tangan saudara. Setiap hari menuntun kita berjalan bersama dia. Dari kemuliaan pada kemuliaan. Dari kasih karunia ke kasih karunia. Dan kita akan percaya kemuliaan pada kemuliaan. Sehingga kita berjumpa dengan dia. Muka dengan muka. Sampai dia memanggil kita pulang kembali ke rumah Bapa. Dia menghapuskan air mata. Tidak ada lagi kesedihan. Yang ada adalah yaitu sukacita abadi. Damai sejahtera. Ya karena dia berserta kita. Dia ada di dalam kita. Untuk itu saudara sepanjang tahun 2024 ini. Tetap pegang Yesaya 41:10 ini. Menjadi bekal. Menjadi kehidupan kita. Rema sepanjang tahun ini juga. Yang membawa kita lebih dan lebih lagi. Untuk rindu menjadi saksinya yang hidup. Kita yakin kita diberkati untuk memberkati, untuk melengkapi, untuk menjadi berkat buat banyak orang. Yang Tuhan percayakan di keluarga kita, ada saudara kita, ayah, ibu, anak, cucu, menantu, keluarga, inti keluarga besar yang ada. Terus Tuhan akan pakai. Doa-doa saudara terus tekun dalam berdoa. Terus berpengharapan di tengah kesesakan dan tetap bersuka cita. Dan saudara yakin percaya bahwa dia yang terangnya yang telah datang menerangi semua yang ada. Bahkan saudara bergumul dalam pekerjaan, dalam usaha. Percaya ada terobosan karena Tuhan yang sama yang menyediakan yang kaya, empunya segala langit dan bumi. Dia sanggup melimpahkan berkatnya. Dan yakin dan percaya juga bahwa dia telah sediakan. Dia berikan hikmat pada kita untuk melakukan, mengambil keputusan yang benar, yang bijaksana di dalam setiap perjalanan kita. Kalau ada jalan kita keliru, kita akui, kita minta ampun, Tuhan juga meluruskan jalan kita, dan kita bangkit dan kita maju bersama dia. Karena di dalam Kristus ada jawaban, di dalam Kristus ada pertolongan. Yesaya 41:10 juga mengantar kita untuk sungguh-sungguh bahwa ada jiwa-jiwa maupun tugas amanat yang Tuhan sudah berikan. Di Matius 28, mari buka di Matius 28 ayat 18 sampai 20. Amanat agung ini biasa disampaikan waktu memperingati kenaikan Yesus ke surga. Sebelum dia naik ke surga, dia memerintahkan kepada murid-muridnya untuk menjadikan semua bangsa muridnya. Ya, kita semua adalah murid Yesus. Bukan hanya sekedar kita percaya Yesus, tapi kita sebagai murid yang dididik, yang diajar, yang mau mengikuti jalannya, ya sekalipun jalan yang sempit, tapi jalan yang menuju kekekalan. Kita dididik oleh Tuhan, pendengaran kita, telinga kita setiap hari terus dibaharui, sehingga kita duduk diam seperti Maria, mendengarkan suaranya, perhatikan apa yang Tuhan kehendaki, dan jalani kehidupan ini dengan taat, takut akan Tuhan. Kita lihat di Matius 28 ayat 18 sampai 20. Yesus mendekati mereka dan berkata, "Kepadaku telah diberikan segala kuasa di surga dan di bumi. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan padamu. Dan ketahuilah aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman." Saudara, ada jiwa-jiwa di sekeliling kita yang membutuhkan uluran tangan. Maupun lewat doa kita, perbuatan-perbuatan kecil, maupun hal-hal yang sederhana. Bahkan dalam hal waktu, keuangan, maupun talenta yang dapat kita bagikan, yang dapat kita salurkan untuk mendukung atau untuk menjangkau jiwa-jiwa. Tuhan akan pakai saudara lebih dan lebih lagi di tahun 2024 ini. Mari saudara, profesi apapun yang saudara miliki, seorang guru, seorang pekerja, maupun karyawan, tenaga-tenaga profesional yang lainnya, Tuhan akan urapi dan pakai.
Sehingga kehidupan kita adalah memuridkan. Kita menjadi murid untuk memuridkan juga yang lain menjadi murid Yesus. Perjalanan kita tidak sendirian karena Roh Kudus menyertai. Kita tidak tahu persis tahun 2024 akan apa yang akan terjadi. Namun yang pasti hadirat Tuhan yang melingkupi kita, dia berjalan bersama, dia ada bersama kita, maka kita ada di dalam hadiratnya. Kita ikuti kehendak dan rencananya. Dalam firman Tuhan, tuntunannya setiap hari yang kita dengar, kita membangun mesbah doa. Dalam doa pagi, siang, sore, sepanjang hari nafas kita juga bagian dari doa. Dan nantinya juga ada puasa 40 hari di sekitar bulan Maret, mempersiapkan untuk memperingati Paskah. 40 hari sebelum Paskah, kita akan ambil doa puasa 40 hari. Saudara-saudara yang saat ini mungkin ada yang berpuasa 3 hari, 10 hari, 21 hari, berapa hari pun. Itu semua langkah kita ingin mendekatkan diri kepada Tuhan. Karena kita sadar kemampuan kita terbatas. Pengalaman kita terbatas. Semua panca indera kita terbatas. Namun Tuhan yang tak terbatas, Dia tahu apa yang akan terjadi di kemudian hari, apa yang sudah terjadi, dan Dia memegang kendali. Saudara terkasih di dalam Tuhan Yesus, biarlah kita di tahun 2024 dengar-dengaran, perhatikan, kita peka melakukan kehendak Tuhan. Sungguh-sungguh hati ini, bejana ini bersih. Bejana ini siap menerima, menampung apa yang Tuhan siapkan. Sehingga yang keluar outputnya adalah hal-hal yang mulia, hal-hal yang memuliakan Tuhan, hal-hal yang kudus, hal-hal yang menjadi berkat. Di dalam tahun 2024 ini, firman Tuhan jelas, rema yang Tuhan berikan, kita lihat di 1 Petrus pasal 1 ayat yang ke-16. Ayat 16. 1 Petrus 1 ayat 16. Sebab ada tertulis, kuduslah kamu sebab aku kudus. Bahasa Inggrisnya adalah be holy for I am holy. Kuduslah kamu, jadilah kudus sebab aku kudus. Pengudusan itu Tuhan kematiannya di atas kayu salib menguduskan kita sehingga kita lahir baru menjadi kudus. Hendaklah kehidupan kita hidupi hidup yang kudus. Karena kekudusan, kudus dalam arti bahasa aslinya set apart, dikhususkan, benar-benar disiapkan, ya, set apart. Kita dipisahkan, dikhususkan dari kehidupan yang lama, yang dunia. Kita diperuntukkan untuk Tuhan. Untuk itu kehidupan kita harus utuh sepenuhnya. Mata, apa yang kita lihat hari-hari ini, apa yang kita dengar hari-hari ini, apa yang kita ucapkan hari-hari ini, apa yang kita pikirkan sepanjang tahun ini, hati ini tidak ada sedikit pun menyimpan dendam, kedengkian, kebencian, kepahitan. Jadilah kudus sebab aku kudus. Biarlah kekudusan yang Yesus nyatakan dalam hidup kita, kematiannya di atas kayu salib yang menebus hidup kita sehingga kita dilayakkan. Manusia berdosa telah hilang kemuliaan Allah, tidak ada yang kudus, tapi kekudusan di mana Yesus mati di kayu salib menguduskan kita, maka kehidupan kita dilayakkan sehingga kita dimampukan untuk hidup benar dalam kekudusannya. Hidup takut akan Tuhan, karena itu adalah permulaan dari pengetahuan. Orang bodoh menghina hikmat dan didikan, sesuai Amsal 1 ayat 7. Dalam perjalanan kita, di mana Yesus kekudusannya melingkupi kita, kita harus mempunyai komitmen untuk sungguh-sungguh tanggalkan semua dosa dan apapun yang menghalangi kita, sehingga hidup kita benar-benar mencerminkan sebagai anak-anak Tuhan. Saudara lihat di ayat 16 di sini bahwa karena Allah itu kudus, maka kita juga harus kudus. Ya, tidak bisa ada toleransi dengan dosa apapun yang kita anggap nggak apa-apa, mungkin orang lain juga lakukan. Tapi sebagai anak Tuhan yang dikhususkan, yang dipersiapkan, yang di set apart, kita harus benar memiliki pilihan-pilihan yang bijaksana
kebenaran yang kita sungguh-sungguh hidupi. Sehingga kehidupan kita adalah saksi-saksi yang hidup. Nanti kita akan kembali ke 1 Petrus. Kita buka di Mazmur pasal 24. Ya. Saya yakin dan percaya di tahun 2024 ini kita naik level lebih dan lebih lagi dalam hubungan kita bersama Tuhan, mengiring Yesus, perjalanan iman kita maupun tanggung jawab kita di dalam keluarga, dalam pekerjaan, dalam pelayanan lebih lagi ditingkatkan. Tapi dasarnya adalah hidup kudus. Jadilah kudus sebab aku kudus. Ini menjadi dasar kehidupan kita. Tidak ada celaan, tidak ada buka celaan bagi iblis untuk memakai menjadi pijakan. Tapi karena kita mau hidup benar, hidup kudus di dalam Tuhan, kita naik ke gunung Tuhan. Kita lihat di Mazmur 15. Kita baca Mazmur pasal 15. Siapa yang boleh datang kepada Tuhan? Mazmur Daud. Tuhan, siapa yang boleh menumpang dalam kemahmu? Siapa yang boleh diam di gunungmu yang kudus? Ingat, Allah itu kudus, jadilah kudus. Ayat 2, yaitu dia yang berlaku tidak bercela, yang melakukan apa yang adil, dan yang mengatakan kebenaran dengan segenap hatinya. Kelakuan kita, apa yang kita lakukan yaitu adil, tak bercela, dan menyatakan kebenaran. Hari-hari ini diputarbalikkan apa yang ada. Seringkali ada kebohongan, kecurangan yang terjadi. Namun kita sebagai anak-anak Tuhan yang mau naik ke gunung Tuhan, yang berdiam di dalam pelindungan dalam ruang Maha Kudusnya, kita harus hidup beda, set apart, holy. Kita sungguh-sungguh hidup ini sadari, kita hidup kudus, kita melihat Allah. Hidup tidak kudus, tidak bisa melihat Allah. Ya, bukan karunia kita, talenta kita yang membawa kita ke dalam hadirat Tuhan. Tapi kita sadari, hidup dalam kekudusan, hidup dalam ketaatan, hidup kudus, hidup sepenuhnya. Semuanya milik Tuhan. Ya, kita tidak menjamak, tidak maupun mengucapkan dusta, dan juga kita belajar dalam segala hal untuk taat kepada kebenaran firman. Tidak berdolak-dalik, mempermainkan dalam perkataan untuk kita untuk melakukan semau kita. Tapi kita harus mempunyai ketaatan yang penuh dalam mengiring Yesus. Di ayat 3, yang tidak menyebarkan fitnah dengan lidahnya, yang tidak berbuat jahat terhadap temannya, dan yang tidak menimpakan celah kepada tetangganya. Ya, kelakuan, perbuatan bersih di mata Tuhan. Dan juga bagi sesama kita, dari segala penjuru yang mau mencela atau menuduh, tidak mempunyai kesempatan. Karena tidak ada kesempatan, tidak ada celah yang dibuka untuk siapapun, apapun. Untuk menuduh dan mendakwa. Karena si pendakwa, penuduh iblis, bapa pembohong, dia telah dipatahkan. Karena lewat kehidupan yang kudus, maka iblis tidak mempunyai kesempatan apapun. Untuk itu penting sekali saudara untuk hidup kudus. Apa yang kita posting hari-hari ini, perhatikan status. Apakah kita sebagai saksi yang hidup? Apakah kita juga menyebarkan fitnah? Apakah kita juga menyebarkan hal-hal yang tidak pantas, tidak bijak? Maupun kita harus waspada. Hari-hari ini dalam kehidupan kita sehari-hari, kita dinilai dari semua perkara. Tapi bukan karena manusia, tapi kita mau takut pada Tuhan. Bukan takut pada manusia apa yang mereka katakan tentang kita, tapi kita mau menghormati Tuhan yang sudah menebus hidup kita. Kita takut pada Dia yang memegang kehidupan. Kita takut hormat pada Dia yang mengasihi kita, yang rela dan peduli dalam hidup kita. Ayat 4, yang memandang hina orang yang tersingkir, tetapi memuliakan orang yang takut akan Tuhan, yang berpegang pada sumpah walaupun rugi. Ya, tetap lakukan kebenaran, mengampuni. Ya, kita taat sekalipun kehidupan kita bisa saja sepertinya tidak nyaman. Namun Tuhan pelindungan kita. Dia mau kita hidup benar dan hidup dalam sesuai rencananya. Kita tidak menjadi olok-olokan iblis,
tidak dipermainkan oleh iblis, tapi kita sungguh-sungguh hidup lebih dari pemenang. Ayat 5, yang tidak meminjamkan uangnya dengan makan riba dan tidak menerima suap melawan orang yang tak bersalah. Siapa yang berlaku demikian tidak akan goyah selama-lamanya. Orang yang hidup confidence in the Lord, punya kepercayaan, punya assurance, maka kehidupannya tidak takut akan angin pencobaan, tidak takut pada segala yang ada di depannya. Kabar-kabar apapun, kabar buruk dan sebagainya. Karena keyakinan kepercayaannya hanya di dalam janji-janji Tuhan. Kepada Tuhan Yesus, dialah pribadi yang adalah Alfa dan Omega. Untuk itu saudara, jadilah kudus. Sebab Allah itu kudus. Dia yang maha tahu. Dia tahu menyelidiki apa yang ada di hati, keinginan kita. Yang masih belum kita lepas. Rela lepaskan. Di tahun 2024, tinggalkan. Apapun, celah-celah apa dalam perbuatan, pikiran, kehidupan kita. Yang tidak kudus, yang tidak benar. Kita rela tinggalkan dan hidup benar sepenuhnya dalam ketaatan. Mari saudara buka di Mazmur 24. Kedatangan Raja kemuliaan dalam bait Allah. Hendaklah kamu kudus sebab aku kudus. Mazmur Daud, Tuhanlah yang mempunyai bumi serta segala isinya, dan dunia serta yang diam di dalamnya. Sebab dialah yang mendasarkannya di atas lautan dan menegakkannya di atas sungai-sungai. Siapakah yang boleh naik ke atas gunung Tuhan? Siapakah yang boleh berdiri di tempat yang kudus? Tantangan ini diberikan pada saudara dan saya. Di tahun 2024 ini, Tuhan akan membawa kita naik level. Lebih lagi dalam setiap tujuan Allah, dalam hidup kita, keluarga kita, pekerjaan dan pelayanan, komunitas. Kita sungguh-sungguh perhatikan, hanya dari Tuhanlah kita mendapat sumber kekuatan, kemenangan, dan juga kita sadari naik level itu harus ada ujian. Ya, jadi ujian dalam iman kita, dalam perjalanan kita harus mawas diri. Siapa yang boleh naik ke atas gunung Tuhan? Siapa yang boleh berdiri di tempat yang kudus? Di Tabernakel juga ada contoh halamannya, pelatarannya, ada ruang kudus, ruang maha kudus. Saya yakin percaya hari-hari ini kita disiapkan, kita dikuduskan, kita dipersiapkan untuk masuk dalam ruang maha kudus. Rahasia-rahasia Allah, Dia yang menyatakan kepada orang yang dekat kepada Dia. Dia sendiri yang mencurahkan maupun isi hatinya kepada kita di dalam rencana-rencananya ada di dalam firman Tuhan. Semua firman Tuhan ya dan amin. Tapi rahasia itu diberikan kepada orang yang hidup kudus, orang yang sungguh-sungguh mau naik ke gunung Tuhan. Di ayat 4 bisa digarisbawahi, inilah jawabannya. Siapa yang bisa naik ke gunung Tuhan? Orang yang bersih tangannya dan murni hatinya. Tangan yang terangkat, tangan yang bersih, tidak menumpahkan darah, tidak melakukan kejahatan, tapi tangan yang menolong, tangan yang terangkat untuk memuliakan Tuhan, tangan yang bekerja, yang dengan rajin, tangan yang membalut yang terluka, tangan ini, tangan yang kudus. Orang yang bersih tangannya dan murni hatinya, yang tidak menyerahkan dirinya kepada penipuan dan yang tidak bersumpah palsu. Ya, ini seperti yang tadi di Mazmur 15, ucapan, perbuatan, pikiran, maksud, semuanya Tuhan tahu. Kita harus benar-benar transparan karena Dia maha tahu, Dia tahu segala yang ada. Sebelum kita berbuat, sebelum kita bertindak, sudah Tuhan tahu. Maka itu kehidupan orang Kristen, yaitu kehidupan yang transparan, di mana Allah maha tahu. Kehidupan kita harus benar di hadapan Dia. Dialah yang akan menerima berkat dari Tuhan dan keadilan dari Allah yang menyelamatkan dia. Siapa di sini? Semuanya tentunya pasti mau menerima berkat dari Tuhan. Dan siapa yang naik ke gunung Tuhan? Dan kita akan percaya berkat sudah Tuhan siapkan di tahun 2024. Banyak hal yang tidak pernah kita pikirkan, bahkan lebih dari yang kita doakan, Tuhan sudah siapkan. Dialah yang akan menerima berkat dari Tuhan dan keadilan dari Allah yang menyelamatkan dia. Itulah angkatan orang-orang yang menanyakan dia, meminta petunjuk apa yang harus dilakukan, yang mencari wajah-Mu, ya Allah Yakub.
kita mau sungguh-sungguh apa mau Tuhan untuk sekolah anak, ya, untuk mendidik dalam membesarkan anak-anak, bahkan juga dalam hubungan suami istri, pertemanan, maupun juga di dalam pekerjaan, usaha, pelayanan. Tanya, dengar-dengaran apa yang Tuhan mau, sehingga hikmat yang datang dari surga itu membawa kita melakukan rencana Tuhan. Angkatlah kepalamu hai pintu-pintu gerbang, dan terangkatlah kamu hai pintu-pintu yang berabad-abad, supaya masuk ke Raja Kemuliaan. Yesus Raja Kemuliaan, ya, Dia yang penuh kuasa, kemuliaan, Dia menghampiri dan Dia ada hadir dalam setiap kehidupan kita. Siapakah itu Raja Kemuliaan? Tuhan jaya dan perkasa, Tuhan perkasa dalam peperangan. Dia yang berperang menggantikan saudara dan saya. Peperangan apa yang saudara hadapi hari-hari ini? Tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Asal ku jumpai Yesus, percaya kuasa Tuhan yang mengalir, maupun oleh bilur-bilurnya saudara disembuhkan. Ayat 9, angkatlah kepalamu hai pintu-pintu gerbang, dan terangkatlah kamu hai pintu-pintu yang berabad-abad, supaya masuk Raja Kemuliaan. Yesus penuh kemuliaan, Dia bertata, berdiam, dan berkuasa dalam hidup ini. Untuk itu jadilah bejana yang kudus, bejana yang kehadiran Yesus, rohnya yang tinggal di dalam kita. Siapakah Dia itu Raja Kemuliaan? Tuhan semesta alam, Dialah Raja Kemuliaan. Be holy for I am holy. Jadilah kudus sebab aku ini kudus. Tidak ada kompromi di tahun 2024, bahkan seumur hidup kita. Jangan ada kompromi apapun dalam bentuk apapun. Ya, ini sangat penting sekali. Seperti tadi saya katakan, kita hidup di zaman digital maupun era sosial media, status dan sebagainya. Perhatikan sungguh-sungguh apa yang kita posting. Apakah itu membangun? Apakah itu kudus? Apakah itu memuliakan Tuhan? Kalau tidak, jangan lakukan. Karena kita tahu itu menyakitkan hati Tuhan. Itu mendukakan Roh Kudus dengan perbuatan kita. Kita anak Tuhan yang sudah ditebus oleh darah Yesus. Tapi kalau tidak hidup dalam kekudusan, itu tidak berkenan kepada Tuhan. Saya yakin percaya di tahun 2024 ini, Tuhan membawa kita lebih lagi masuk di dalam ruang maha kudus, dalam setiap tujuan Allah digenapi. Kita lihat sekali lagi 1 Petrus 1. Saudara bisa membaca dari ayat 13 sampai selesai ayat 25. Ya, tapi saya hanya fokus di beberapa ayat 13 sampai 16. Ya, saudara bisa membaca sampai seterusnya. Tapi saya membaca ayat 13, kekudusan dan kasih persaudaraan. 1 Petrus 1 ayat 13. Sebab itu siapkanlah akal budimu, waspadalah dan letakkanlah pengharapanmu seluruhnya atas kasih karunia yang dianugerahkan padamu pada waktu penyataan Yesus Kristus. Hiduplah sebagai anak-anak yang taat dan jangan turuti hawa nafsu yang menguasai kamu pada waktu kebodohanmu. Saat kita lemah, itulah tempat waktu yang sangat kesempatan bagi iblis untuk pakai, untuk menjatuhkan. Untuk itu kita harus senantiasa berdoa dan berjaga-jaga. Sesama kita juga saling mengingatkan, saling menasihati, suami kepada istri, istri kepada suami, orang tua pada anak, anak-anak, maupun berdoa untuk orang tua, dan dengan menyampaikan dengan baik-baik. Ya, semua itu penting sekali, karena kita ada kasih persaudaraan. Kita di dalam komunitas saling, di dalam tubuh Kristus, di dalam gereja lokal. Kita saling menasihati, maupun mendukung dalam doa, dan saling menguatkan. Kita menjadi anak-anak yang taat, tidak turuti hawa nafsu yang menguasai kamu pada waktu kebodohanmu. Ayat 15, tetapi hendaklah kamu menjadi kudus di dalam seluruh hidupmu, sama seperti Dia yang kudus yang telah memanggil kamu. Kita kudus karena Allah itu kudus. Kita kudus karena Dia yang menguduskan kita, melayakkan kita. Di ayat 16 sebagai ayat rema ini 22:4, sebab ada tertulis kuduslah kamu sebab aku
Kudus. Saya berdoa sebagai hamba Tuhan, percaya Yesaya 41 ayat 10, di mana Tuhan yang memegang tangan kita dan juga menjadikan kita, menjadikan semua bangsa murid Yesus dalam perjalanan kita. Ingat, kekudusan kita adalah kesaksian. Kalau kita tidak hidup kudus, tidak mungkin orang lain juga dapat kita muridkan. Karena orang melihat, yaitu perbuatan dan perkataan kita, apakah cocok dengan firman Tuhan. Kita harus menjadi saksi yang hidup, transparan di hadapan Tuhan, sebagai saksi-saksi maupun sebagai suratan yang terbuka bagi sesama kita. Sekian firman Tuhan, mari kita berdoa dan nanti kita akan siapkan diri untuk menerima perjamuan kudus, tubuh dan darah Yesus. Mari kita berdoa. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus, menyatakan firman Tuhan dalam hidup kami di tahun 2024. Engkau Tuhan yang sama yang menuntun kami sepanjang tahun 2023. Yesaya 41 ayat 10 mengantar kami Bapa di tahun ini. Secara pribadi kami tidak perlu takut dan tidak perlu bimbang, sebab Engkau yang menyertai kami, memegang tangan kami. Umat-Mu dalam segala kesusahan apapun, Tuhan lebih besar, tidak ada musal bagimu. Biarlah kami semua Tuhan membawa kabar baik, memberitakan Injil, menjadikan semua bangsa murid Yesus yang menjadi dasarnya. Biarlah kami hidup dalam kekudusan, sebab Allah itu kudus. Roh Kudus tolong kami supaya kami tanggalkan segala apapun yang tidak layak dan tidak berkenan. Kami berani hidup benar, hidup ketaatan, tidak mengikuti hawa nafsu. Terima kasih Bapa, umat-Mu kami yakin percaya. Tuhan bawa kami maupun ke gunung Tuhan, lebih dan lebih lagi melihat kemuliaan Allah, Raja kemuliaan yang hadir dalam kehidupan kami, menguasai, sehingga orang-orang sekitar kami melihat Kristus dalam hidup kami. Terima kasih Bapa, materaikan firman Tuhan, jadikan kami semua pelaku firman sepanjang tahun 2024 ini penuh kemenangan. Dan karena Yesus ada di dalam kami, lebih besar dari roh dunia, roh Tuhan yang berkarya. Terima kasih Bapa, saat ini kami akan persiapkan diri untuk masuk dalam perjamuan kudus. Kami ambil waktu sejenak merenungkan karya Kristus yang sempurna, kematian maupun tubuh yang dicabik-cabik, maupun juga ada darah yang tercurah di atas Kalvari. Biarlah itu menjadi sebuah peringatan buat kami akan kasih-Mu kepada kami, supaya kami hidup kudus, hidup benar. Di dalam nama Yesus, amin. Saudara ambil waktu menguji diri sendiri, mengungkapkan pada Tuhan, mengakui setiap mungkin perbuatan kita, pikiran kita yang tidak benar, supaya kita tanggalkan dan mau berkomitmen hidup kudus, sebab Allah itu kudus. Setelah itu nanti saya akan pimpin dalam perjamuan kudus. Darah Yesus yang mengalir dari tubuh yang dicampur darah, kepala yang dimahkotai duri darah, tangan dan kaki yang dipaku darah, lambung yang ditusuk tambah darah, darah Yesus, darah Yesus
domba, darah Yesus, darah Yesus menebus seluruh hidupku dari dosa, menanggung sakit dan kelemahanku, melepaskanku dari kutuk. Darah Yesus, darah Yesus menebus seluruh hidupku dari dosa, menanggung sakit dan kelemahanku, melepaskanku dari kutuk. Darah Yesus, darah Yesus menebus seluruh hidupku dari dosa, menanggung sakit dan kelemahanku, melepaskanku dari kutuk, melepaskanku dari kutuk, melepaskanku dari kutuk. Saudara terkasih dalam Tuhan Yesus, mari angkat roti tinggi-tinggi. Sebab apa yang telah kutuliskan, yang kuteruskan kepadamu telah kuterima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, ikuti, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Apakah saudara percaya ini adalah tubuh Yesus yang dipecah-pecahkan? Yang percaya katakan amin. Mari kita makan bersama. Inilah tubuh Yesus yang dipecah-pecahkan dalam nama Tuhan Yesus. Mari kita angkat cawan. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, ikuti, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimateraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya, menjadi peringatan akan aku. Apakah saudara percaya ini adalah darah Yesus yang tercurah, yang ditumpahkan bagi kita semua pengampunan dosa? Yang percaya katakan amin. Mari kita minum bersama di dalam nama Tuhan Yesus. Mari ucapkan syukur. Bapa, terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus atas karyamu, atas kasih-Mu, pengorbananmu, tubuh dan darah-Mu. Terima kasih Bapa. Darah-Mu menyucikan, darah-Mu membebaskan kami dari kutuk, darah-Mu yang mengampuni segala dosa kami, menyembuhkan kami yang sakit. Terima kasih Bapa atas tubuh dan darah-Mu. Biarlah kami senantiasa hidup kudus, sebab Allah itu kudus. Terima kasih Bapa. Bapa, saat ini kami ucapkan berkat buat bangsa negara kami Indonesia yang akan mengadakan pemilu di tanggal 14 Februari 2024 ini. Kami minta penyertaan-Mu sehingga semua berjalan dengan tertib, dengan lancar. Ya, anak-anak Tuhan juga mengambil bagian dalam kontribusi, dalam sungguh-sungguh berdoa dan melakukan hak dan kewajibannya dalam sebagai warga negara yang baik. Terima kasih Bapak. Kami ucapkan berkat buat pemerintah kami, buat Indonesia yang tercinta di dalam nama Yesus. Berkati juga gereja-gereja Tuhan dimanapun berada. Yesus adalah kepala gereja. Biarlah kami semua saling mengasihi, saling melengkapi untuk persiapkan diri kedatangan Yesus. Terima kasih Bapak. Biarlah banyak jiwa-jiwa yang diselamatkan lewat kehidupan kami yang bersaksi sebagai saksi yang hidup. Di dalam nama Tuhan Yesus. Saudara angkat kedua tangan. Terima ucapan berkat imam. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia.
Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Saudara terimalah berkat kasih karunia dari Allah Bapa, cinta kasih dari Tuhan Yesus, persekutuan Allah Roh Kudus menyertai kita semua hari ini sampai Maranatha. Di dalam nama Tuhan Yesus, amin. Saudara terkasih dalam Tuhan Yesus, bagi yang tinggal di kota Surabaya dan sekitarnya, saya mengundang saudara dapat bersama-sama beribadah di Cornerstone Faith Church hari Minggu jam 10 pagi di Golden City Mall, Jalan Wahab Syamin nomor 2-8, Surabaya Barat. Tuhan Yesus memberkati.